Jemaat MDC Jakarta dimanapun berada. Hari ini kita kembali beribadah secara online dan sebentar lagi kita segera memulai ibadah kita. Marilah kita naikkan pujian dan penyembahan kita dengan segenap hati sebagai ucapan syukur atas kasih dan pemeliharaannya untuk kita sampai hari ini. Dan tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Hartono pada hari ini, Strength in Stillness, kekuatan dalam keheningan akan menjadikan iman kita semakin kuat. Selamat mengikuti ibadah online MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam kehidupan kami. When the mountains fall and the seas run, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, fills with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, more than enough for me.
Grace overflows in us, more than enough for me. Grace overflows in us, more than enough for me. More than enough, God. More than anything, Lord. Hallelujah. We believe that you are able, God. Anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Bapa. We believe that you are able, Lord. Your love, as we come to you, God, kami datang membawa hati hidup kami, Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa pujian kami, Lord. Kami sembah Engkau Bapa. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang arum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang arum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom Jemaat MDC Jakarta, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada kesempatan ini. Hari ini saya berkesempatan untuk sharing sedikit tentang satu topik yang kita akan bahas, yaitu kekuatan di dalam ketenangan. Ini merupakan satu pengalaman saya pertama untuk sharing secara online, dan kemungkinan sangat besar adalah waktu saat Bapak Ibu sedang menonton sharing ini, saya juga kemungkinan besar ada di rumah sedang menonton juga bersama dengan keluarga saya. Jadi ini mungkin kali pertama saya khotbah untuk diri saya sendiri juga. Saya ingin memulai dari Kisah Rasul 2. Pada saat itu ada kisah tentang Pantai Kosta. Dalam Kisah Rasul ayat 2 ini ada dua pertanyaan penting yang saya rasa yang kita bisa lihat dan kita bisa belajar. Apapun keadaan, apapun situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, dua pertanyaan ini menjadi sangat penting. Di dalam kehidupan kita pasti akan mengalami tantangan, kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami banyak sekali kesulitan. Dan dua pertanyaan yang diajukan di dalam Kisah Rasul ayat 2 ini, yang saya percaya akan sangat membantu kita, dan dua pertanyaan juga yang membantu kita, yang membantu saya secara pribadi. Dan saya percaya juga dua pertanyaan ini akan membantu kita pada saat ini untuk melalui masa-masa pandemi ini. Dua pertanyaan itu yang penting. Yang pertama dikatakan, pada saat lawatan Tuhan atau pencurahan Roh Kudus, orang banyak itu terkaget-kaget. Mereka bertanya seperti ini, apa maksudnya ini? Apa artinya ini? Itu pertanyaan pertama yang diajukan, dan saya percaya pertanyaan ini juga patut kita ajukan pada saat ini secara pribadi untuk kita saat ini. Dan pertanyaan yang kedua, what shall I do? Apa yang saya harus lakukan? Pertama, apa maksudnya Tuhan mengizinkan ini? Yang kedua,
apa yang saya harus lakukan? Jadi saya percaya dua pertanyaan ini penting untuk kita bisa jawab sehingga kita bisa mengatasi ini secara benar dan secara tepat. Nah, dalam kesempatan ini, apa sih maksud Tuhan dengan kejadian yang luar biasa, yang bukan saja terjadi untuk bangsa kita, tetapi berskala dunia? Dalam perenungan saya, dalam masa-masa saya selama ini berada di rumah, saya memperhatikan seperti ini. Segala sesuatu yang kita lakukan secara biasa, yang umumnya kita lakukan, kita bisa beribadah, kita ada kesan, tiba-tiba semuanya berhenti. Aktivitas kita semuanya berhenti. Dunia seolah-olah melambat dengan sangat luar biasa. Dan buat saya, yang saya lihat adalah gini. Yang paling penting bukan bentuk ibadah, bukan segala tata cara ibadah, bukan segala macam kegiatan, tetapi ujung-ujungnya kembali kepada relasi kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang ini kita mungkin hari Minggu nggak perlu datang ke ibadah. Kita mau dengar khotbah atau nggak ada yang tahu. Kita mungkin nggak ikut kesan pun bisa kita lakukan. Kita nggak ikut altar pun bisa itu terjadi. Dan itu memperlihatkan di mana hati kita. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan pada saat ini. Jadi buat saya yang pertanyaan pertama, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya percaya Tuhan sedang memurnikan, Tuhan ingin memulihkan kembali, Tuhan ingin dekat kepada kita, Tuhan ingin agar kita melekat kepada Dia. Di Katekismus Westminster, atau bahasa sederhananya, doktrin Kristiani, yang banyak dipercaya oleh kaum evangelikal secara khusus reform, ada dikatakan seperti ini. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan akhir dari manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan kita, pertanyaan saya, pertanyaan untuk diri sendiri pada saat ini. Dengan situasi yang ada pada saat ini, apakah kita bisa dengan sungguh-sungguh menikmati Tuhan? Saya ada seorang teman saya ini baru berteleponan lah dengan saya, baru kira-kira 1-2 hari yang lalu, dia bercerita, dia kena COVID. Jadi pada pertengahan April dia kena COVID. Dia bercerita kepada saya seperti ini. Wah, dia bilang, Edi, waktu saya pertama kali kena COVID, itu luar biasa. Ketakutannya luar biasa. Pikiran yang menyerang itu luar biasa. Saya pikir, wah nanti kalau saya meninggal anak saya seperti apa? Dia punya 3 orang anak. Anaknya masih kecil-kecil. Ketika saya meninggal nanti seperti apa nih anak-anak saya? Keluarga saya akan seperti apa? Wah, saat saya meninggal mungkin gak ada orang yang akan bisa mengunjungi saya. Segala pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam pikirannya dia. Dan dia bukan dari satu keluarga yang berada, pada saat itu usaha dia juga sedang susah, secara keuangan sedang susah. Jadi segala macam mulai datang, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bertubi-tubi datang kepada dia. Dia bilang, tapi Edi, saya waktu itu ingat di Mazmur 91. Saya mulai pegang itu, saya mulai baca itu. Dan akhirnya saya mulai tenang. Di dalam pikiran saya mulai bisa memikirkan gini. Kalau Tuhan, mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan penyakit, bukan di tangan apa-apa kok. Mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Kalau memang waktunya saya harus kembali kepada Tuhan, ya Tuhan akan izinkan. Kalau enggak, apapun yang terjadi, ya saya akan aman. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian. Kita nggak tahu dampak dari pandemi ini ke depannya akan seperti apa. Semua orang bertanya-tanya. Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat besar. Yang pasti secara ekonomi ini akan punya dampak yang sangat-sangat besar. Di Amerika saja pada saat ini ada sekitar 21 juta pengangguran.
Tapi saya ingin menyampaikan seperti ini. Ada satu definisi rasa aman yang saya suka. Dikatakan seperti ini. Rasa aman itu ada dalam hadirat Tuhan, bukan dalam ketiadaan masalah. Security is found in the presence of God, not in the absence of problem. Kita bisa punya masalah, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, kita akan aman. Kita mungkin nggak ada masalah, tapi hadirat Tuhan nggak menyertai. Itu masalah besar buat kita. Saya percaya ini satu waktunya untuk kita lebih mendekatkan diri, untuk kita lebih melekatkan diri kepada Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya, kayak kalau saya mungkin mau ibaratkan atau saya mau ilustrasikan, dalam kehidupan kita ini kesibukan-kesibukan kita itu luar biasa. Kita ibaratnya seperti berlari di treadmill. Dari kita lahir mungkin, ya. Wah, udah di sekolah TK, orang tua kita mengupayakan kita bisa dapat satu sekolah yang baik, sekolah yang bagus. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk dalam universitas yang bagus mungkin nantinya. Kita kejar nilai yang tinggi. Kita belajar, kita les ini, les itu, segala macam. Supaya apa? Nanti ketika kita lulus universitas, bisa mendapatkan satu pekerjaan yang baik. Bisa mendapatkan satu pencapaian yang baik. Bisa mendapatkan satu hasil yang baik. Kita berlari terus untuk mencapai tujuan-tujuan. Untuk mencapai goal. Berlari kadang-kadang ya mungkin kita larinya datar. Kadang-kadang ada bukitnya, kadang-kadang ada naiknya, kadang-kadang ada turunnya. Kadang-kadang harus cepat, kadang-kadang harus lambat. Sepertinya kita berlari dan tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kemarin membacakan satu ayat ini dari Yesaya 30 ayat yang 15. Bunyinya seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dua kata kunci yang saya kemarin bahas. Pertama, tinggal diam dan tinggal tenang. Ini dua hal yang berbeda, yang punya arti yang berbeda, dan yang bagi kita ini mungkin sesuatu yang susah. Saya terus terang, bagi saya untuk duduk diam, tinggal tenang, itu bukan kebiasaan saya. Kalau saya diam, saya bingung. Kalau saya diam, pikiran saya kemana-mana. Pikiran saya lari. Kalau saya diam, saya harus pegang handphone. Saya harus browsing, saya harus entah cek WA, apapun itu juga. Saya menemukan saya bisa diam hanya kalau saya lagi nonton. Salah satu kesukaan saya nonton, kenapa? Kalau saya nonton, saya nggak usah mikir. Saya cuma tinggal menikmati aja. Duduk diam, tinggal tenang, bukan kebiasaan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita udah terbiasa sibuk, terbiasa lari. Dan saya percaya ini adalah waktunya di mana Tuhan mau mengajarkan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman ini. Dalam bertobat dan duduk diam, di sanalah keselamatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, di sanalah kekuatanmu. Kita hidup dalam satu masa, dan saya percaya banyak dari kita yang pernah mengalami. Ya. Orang menilai kita, kita menilai orang, karena apa sih? Jadi siapa kita itu bergantung kepada apa yang pernah kita capai. Sering sekali identitas dan nilai diri kita sangat dikaitkan dengan pencapaian kita dan kemampuan kita untuk menghasilkan. Nilai harta kita menjadi nilai diri kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan gini. Saat jabatan, pekerjaan, harta, titel menjadi fondasi identitas kita,
maka kita akan kehilangan kepenuhan arti ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kita sebelum-sebelumnya mungkin sibuk. Saya secara pribadi kalau saya melihat lagi, saya sangat-sangat banyak kesibukan-kesibukan. Saya cari kesibukan-kesibukan. Karena ketika saya diam, wah pikiran-pikiran itu, kekhawatiran itu mulai datang, ketakutan itu mulai datang, kecemasan itu mulai datang. Dan untuk mengkompensasinya, saya harus bekerja. Supaya saya bisa menjadi lebih tenang. Saya ingin menyampaikan, ada dalam bahasa Inggris dikatakan ada perbedaan human being and human doing. Saya akan menggunakan istilah bahasa Indonesia, human being, pribadi ilahi, human doing, pribadi pekerja. Sekarang ini kita banyak menjadi pribadi pekerja. Kita kejar, kita capai, kita berusaha dengan luar biasa sekali supaya kita bisa dihargai lebih karena pencapaian kita. Kita bisa punya harta yang lebih supaya kita bisa dihargai dengan lebih lagi oleh orang lain. Dan kita mengupayakan itu dengan luar biasa. Nanti kalau saudara lihat di dalam PowerPoint, ada perbedaan dua acuan yang luar biasa. Sebagai human being, ini secara cepat aja saya sampaikan, acuan kita adalah relasi. Orientasi kita adalah melihat ke dalam, gangguan yang sering kita hadapi adalah menjadi tenang. Pelanggaran sebagai pribadi ilahi adalah rasa malu. Saat Adam dan Hawa berdosa, yang pertama kali mereka lakukan adalah mereka sembunyi. Karena mereka malu. Fokus kita seharusnya adalah identitas kita, otoritas kita, kekekalan. Prioritas kita harusnya adalah keintiman dengan Tuhan. Tetapi sebagai human doing, pribadi pekerja, acuan kita adalah transaksi. Segala sesuatunya dilihat dari transaksi. Apa untungnya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Ketika saya mau melakukan ini, mau melakukan itu, kita akan ukur. Ada nggak untungnya buat saya? Orientasi kita selalu hal-hal yang di luar diri kita. Gangguan kita adalah diam dan silence. Pelanggaran kita, ketika kita melakukan yang salah atau kita tidak melakukan yang seharusnya, adalah rasa bersalah. Fokus kita, harta, titel, popularitas. Prioritas kita, melakukan untuk Tuhan. Saya percaya saat ini, Tuhan ingin supaya kita bisa intim bersama-sama dengan Dia. Saya kepengen fokus di dalam dua faktor ini. Duduk diam dan tinggal tenang. Artinya apa sih? Duduk diam itu adalah menyingkirkan gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. HP, gadget, TV, hobi, kesibukan-kesibukan kita, ya. Hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita lakukan. Ini adalah gangguan atau tantangan untuk kita bisa duduk diam. Biasanya kalau kita duduk diam, pikiran kita mulai kacau. Pikiran kita mulai lari kemana-mana. Yang kedua dikatakan gini, tenang, tinggal tenang. Menenangkan jiwa kita dari takut, gelisah, khawatir, cemas, amarah, kecewa, dan kepahitan. Saya di rumah selama work from home ini, salah satu kegiatan saya merapikan taman. Jadi ada tanaman-tanaman yang saya tanam dan saya memperhatikan gini. Gangguan dalam tanaman itu ada dua hal. Pertama hama, yang kedua itu patogen atau virus. Hama itu mengganggu tanahnya. Jadi ada benalu-benalu yang tumbuh yang mengambil, yang menyerap segala makanan-makanan, mineral-mineral, vitamin-vitamin yang berguna untuk tanaman itu. Sama seperti diri kita, resources kita, sumber daya kita, waktu kita yang dicuri, tenaga kita yang diambil, uang kita yang habis gara-gara gangguan ini. Yang kedua, patogen, virus. Virus ini jauh lebih berbahaya karena yang diserang adalah tanamannya sendiri. Akarnya. Di dalam kehidupan kita, takut, gelisah, pikiran, hati, itu yang diserang.
oleh patogen ini, sama seperti di dalam tanaman tadi. Ini yang kita perhatikan. Saya percaya gini, ini adalah waktunya Tuhan ingin agar kita bisa duduk diam, tinggal tenang di dalam hadirat. Bapak Ibu, di Yakobus 4 ayat 5 dikatakan gini, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Saat ini saya percaya, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi? Seolah-olah dunia ini diperlambat dengan sangat luar biasa. Supaya kita bisa melihat ulang, bisa punya satu kepekaan, bisa punya satu kemampuan untuk menilai kembali diri kita. Saya percaya Tuhan ingin kita datang, melekat, dan mendekat kepada Dia. Tuhan cemburu dengan kesibukan-kesibukan kita. Tuhan ingin mendapatkan satu perhatian kita pada saat ini, Bapak. Di Yesaya 30 ayat 18. Ini terjemahan bebas dari NLT, New Living Translation yang saya ambil. Dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan harus menunggu kamu untuk datang kepadanya. Sehingga Ia bisa mencurahkan kasih, kemurahan-kemurahan. Di ayat ini dikatakan gini loh, Tuhan harus menunggu kamu untuk datang kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya kepengen tanya, ini waktu yang baik untuk kita evaluasi. Kita sekarang ini terpaksa dan dipaksa ada di rumah. Tapi pertanyaannya, ketika kita di rumah, apakah ada tinggal tenang? Apakah ada duduk diam? Apakah ada hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalamnya? Atau kita sibuk nonton ini, nonton itu, drama ini, drama itu, Zoom ini, Zoom itu. What is happening? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini? Saya percaya pada saat ini satu waktu yang baik untuk kita bisa merefleksikan diri. Ini satu waktu di mana Tuhan mau kita untuk mendekatkan diri, melekatkan diri kepadanya. John Piper, seorang hamba Tuhan, pernah mengatakan seperti ini. Tuhan paling dimuliakan dalam kita saat kita paling dipuaskan di dalam Dia. Kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, apa yang ada di hati Tuhan adalah memuaskan kita. Dan ini kita bisa lihat dalam penciptaan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, sebelum Tuhan menciptakan kita, itu semuanya ada dulu. Itu kasihnya Tuhan, itu berkatnya Tuhan, itu tujuannya Tuhan, itu rancangannya Tuhan untuk kita. Di Mazmur 46 ayat 11 ada dikatakan seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Be still and know that I am God. Ketika kita diam, ketika kita tenang, apa sih yang terjadi, Bapak Ibu? Apakah pikiran-pikiran yang kacau, kesibukan-kesibukan, oh saya masih belum lakuin ini, saya masih ini, oh gimana nih dengan usaha saya, gimana dengan pekerjaan saya, gimana dengan... Apa yang terjadi ketika kita diam? Apakah kita bisa melihat Tuhan? Atau sebaliknya ketika kita diam, rasa bersalah yang datang, rasa malu yang datang, sehingga kita akhirnya menjauh daripada Tuhan. Tuhan ingin kita datang, Tuhan ingin kita melekat. Caranya gimana? Oke. Saya suka Mazmur. Saya suka baca Mazmur karena menurut saya Mazmur itu banyak ditulis oleh Daud dan Daud melihat seluruh aspek kehidupan dikaitkan senantiasa dengan Tuhan. Ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dia ungkapkan dan selalu dikaitkan dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya
pribadi yang harus bergerak kalau berdoa. Saya nggak bisa duduk diam, terus berdoa. Pikiran saya akan lari kemana-mana. Dan salah satu yang saya, di rumah saya ada kebetulan ada satu taman kecil. Tempatnya bukan tempat yang bagus sekali, jalanannya banyak batu-batuan, kadang-kadang banyak ada sampahnya, dan kadang-kadang di situ banyak penduduk-penduduk yang bakar-bakar sampah, sehingga udaranya nggak terlalu bagus. Hal yang saya paling nikmati ketika saya berjalan pada pagi hari itu, ketika saya kayak, saya bisa melihat ada kupu-kupu, ya, banyak capung, ada suara-suara jangkrik, kayak gitu, ada burung-burung yang berterbang berkicau-kicau gitu. Dan salah satu pemandangan yang buat saya paling indah itu adalah ketika misalnya saya melihat pohon dan pohon itu ditiup oleh angin yang agak kencang dan saya bisa melihat seolah-olah daun-daun itu bertepuk tangan. Memuliakan Tuhan. Yang buat saya, yang saya artikan gini, maksudnya kayak ketika badai itu datang, ketika angin tantangan, angin kesulitan itu datang dalam kehidupan kita bisa memuji Tuhan, kita bisa tetap mendekat kepada Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, mungkin saya kayak hal-hal yang paling Bapak Ibu senang atau rindu untuk bisa rasakan, ya, itu apa sih? Bagi saya bisa merasakan hangat matahari pagi. Saya pernah ikut satu hiking, dan saat hiking naik ke gunung itu saya bisa menikmati ada satu sumber mata air yang langsung keluar di atas gunung itu. Dan buat saya ketika saya minum air itu rasa yang paling nikmat yang bisa rasakan. Karena air itu mungkin saya bisa merasakan seperti manis, sangat-sangat murni, sangat-sangat bersih. Seperti anugerah Tuhan yang tercurah bagi saya untuk yang secara luar biasa. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Bau apa sih yang paling nikmat menurut Bapak Ibu? Bagi saya, bau embun pagi. Itu yang paling nikmat. Dan kalau saya bisa, ada satu taman, ya, banyak rumput gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah coba atau enggak, pagi-pagi bangun gitu kan, lepas sendal, berjalan di atas rumput itu, berjalan di atas embun itu rasanya enak sekali. Dan saya bisa, hal-hal seperti ini, saya percaya ini sesuatu yang bisa, yang kita perlu untuk belajar untuk menikmati di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bisa melihat saat kita susah, saat kita banyak masalah, saat kita senang, saat kita makan, saat kita hura-hura, saat kita happy, kita bisa selalu mendekatkan diri dan mengingat dan melekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya ini yang Tuhan ingin. Dan yang kedua, gangguan itu pasti akan selalu datang. Tantangan itu, kesulitan-kesulitan itu pasti akan selalu datang. Cara saya menghadapi kesulitan, ketika ada gangguan, ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ini menjadi satu pengingat buat saya untuk datang kepada Tuhan. Saya ingat ada satu masa, waktu itu di rumah tuh ada orang yang suka intimidasi. Saya nggak tahu itu siapa, jadi bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi telepon. Ketika diangkat teleponnya, diem aja. Gitu. Dan ini berulang-ulang terjadi. Gitu. Yang kadang-kadang kita marah. Ya, kadang-kadang kita kesel. Tapi yang terjadi pada saat itu saya belajar. Menggunakan hal-hal yang mengiritasi kita, hal-hal yang mengganggu kita, hal-hal yang menakutkan bagi kita, hal-hal yang menggelisahkan kita, hal-hal yang mencemaskan kita, sebagai pengingat itu saatnya untuk datang kepada Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk menemukan satu cara, tempat, waktu yang disesuaikan dengan pribadi kita. Untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita bisa melekat kepada Tuhan dengan lebih lagi. Bapak Ibu, saya ingin menutup kembali 2 pertanyaan tadi. Apa sih maksudnya? Apa artinya Tuhan izinkan ini terjadi? Saya nggak tahu kondisi kita seperti apa, tapi saya percaya tujuan dan maksud Tuhan adalah baik.
Dan yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Saya nggak bisa menjawab untuk Bapak Ibu, tapi saya percaya Tuhan ada jawabannya. Ini adalah saatnya untuk kita bisa mendekatkan diri dan melekatkan diri kepada Tuhan. Ambil kesempatan ini untuk bisa duduk diam dan tinggal tenang. Sehingga kita bisa mengenal, mengetahui bahwa Dia Tuhan. Dia yang pegang kendali, Dia yang akan beracara, Dia yang akan melindungi kita, Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Mari kita tunduk kepala pada saat ini. Bapa yang di surga, kami datang kepada Engkau, Tuhan, sungguh saat ini, Tuhan. Banyak hal yang kami tidak tahu yang akan terjadi ke depannya, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan, untuk boleh duduk diam, tinggal tenang, dan mengenal kalau Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali dalam segala sesuatu kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, ajar kami juga, Tuhan, untuk boleh mengenali waktu-waktu ini, maksud-maksud Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan dengan semua yang terjadi ini, Tuhan. Dan ajarkan kami, pimpin kami juga, Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengambil keputusan-keputusan, untuk membuat tindakan-tindakan, Tuhan, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, yang sesuai dengan tangan pimpinan-Mu, Tuhan. Bapa, bukakan, segarkan, kuatkan iman kami pada saat ini, Tuhan, dalam menghadapi, dalam mengatasi masa-masa yang tidak menentu ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Edi Hartono. Marilah kita melakukan firman Tuhan supaya kita mengalami ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang tentunya tidak mudah ini. Dan kita berdoa supaya pemulihan segera terjadi. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan nanti kita akan menutup dengan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah hari ini. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami untuk Engkau, Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami berdoa juga untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk rencana-rencana pemulihan setelah COVID-19 ini berakhir, baik di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang sosial, dan di seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia, supaya semuanya kembali menjadi normal. Saya berdoa pada hari ini juga untuk jemaat MDC di Jakarta, di Bekasi Barat maupun di Bekasi Timur, dan untuk semua yang mendengarkan siaran online pada hari ini, biarlah Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, dan Tuhan menolong kami semua untuk bisa melewati masa-masa ini dengan iman yang teguh, iman yang kuat kepada Engkau. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan di dalam bidang keuangan, Tuhan membuka jalan, memberkati usaha-usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Yang membutuhkan pemulihan di dalam bidang keluarga, Tuhan pulihkan keluarga-keluarga. Sehingga mereka bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terimalah semua berkat itu hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.